Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hairunisa Amrina Rusyada dengan NIM 44014190070. Di sini saya akan menjelaskan tentang KD 3.9 kelas 10 Biologi SMA. Sebelumnya akan dimulai dengan berdoa terlebih dahulu. Berdoa dimulai. Selesai. Kemudian akan dilanjut dengan presentasi berikutnya. Di sini saya akan menjelaskan tentang pengelompokan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh, rongga tubuh, simetri tubuh, dan reproduksi. Untuk indikator pembelajaran yaitu yang pertama, mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh. Yang kedua, mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan rongga tubuh. Yang ketiga, mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan simetri tubuh. Dan yang keempat, mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan reproduksi. Lalu, untuk tujuan pembelajaran yang pertama yaitu, dengan memperhatikan video dari guru, siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan lapisan tubuh. Yang kedua, dengan memperhatikan video dari guru, siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan rongga tubuh. Yang ketiga, dengan memperhatikan video dari guru, siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan simetri tubuh. Dan yang keempat, dengan memperhatikan video dari guru, siswa dapat mengelompokkan hewan ke dalam film berdasarkan reproduksi. Ada yang tahu ini apa? Ini adalah Obelia. Lalu, untuk ini merupakan gambar planaria. Nah, dari kedua gambar itu akan menjurus pada materi kali ini, yaitu untuk peta konsepnya, klasifikasi animalia dibagi menjadi 4, yaitu yang pertama lapisan tubuh, dibagi menjadi 2, yaitu tipoplastik dan tripoplastik. Yang kedua rongga tubuh, dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama selomata, yang kedua pseudoselomata, yang ketiga aselomata. Dan yang ketiga, simetri tubuh. Dibagi menjadi 3, yang pertama radial, yang kedua bilateral, dan yang ketiga asimetris. Untuk reproduksi sendiri dibagi menjadi 2, yaitu aseksual dan yang kedua seksual. Untuk lapisan tubuh, itu gambar apa? Ada yang tahu? Itu adalah gambar dari Aurelia aurita. Nah, dari gambar tadi bisa mencerminkan tentang saluran, tentang lapisan. Lapisan dibagi menjadi 2, yaitu tipoplastik dan tripoplastik. Nah, lapisan tersebut itu terbentuk karena germinal, lapisan germinal saat embrio. Nah, untuk tipoplastik sendiri itu menjadi 2 lapis. Yang pertama itu ektoderm dan yang kedua endoderm. Sedangkan tripoplastik itu dibagi menjadi 3, yaitu ektoderm, mesoderm, dan endoderm. Untuk ektoderm sendiri itu akan menjadi epitelium dari hewan dan saraf tepi. Dan untuk endoderm itu menjadi saluran pencernaan. Lalu untuk mesoderm bisa menjadi otot maupun organ-organ lain. Nah, sebenarnya hewan itu mempunyai 3 lapisan, tetapi perkembangan dari mesoderm hewan tipoplastik itu tidak sesempurna hewan tripoplastik. Jadi tidak maksimal pertumbuhannya.
perkembangannya menjadi mesoderm. Jadi tetap diklasifikasikan ke dalam tipoplastik gastrula. Nah, yang selanjutnya yaitu rongga tubuh. Rongga tubuh itu saya menggunakan planaria. Mengapa menggunakan planaria? Planaria itu merupakan hewan yang memiliki rongga aselomata. Mengapa demikian? Nah, untuk aselomata sendiri itu nanti akan dibagi menjadi ektoderm, mesoderm, endoderm, dan rongga usus. Aselomata, aselom berarti tidak mempunyai rongga. Nah, untuk rongga sendiri itu antara tepi, antara dinding bagian organ dalam dengan jaringan penyokongnya. Jadi rongga di situ tuh rongga untuk cairan. Nah, selanjutnya ada pseudoselomata. Pseudo berarti semu. Nah, untuk pseudoselomata sendiri itu nanti akan dibagi menjadi ektoderm, mesoderm, endoderm, selom, dan rongga usus. Di pseudoselomata itu antara selom itu mengisi antara endoderm dengan mesoderm. Jadi endoderm dan rongga usus itu seakan-akan menggantung. Jadi lurus gitu. Nah, untuk selomata sendiri itu nanti akan dibagi menjadi ektoderm, mesoderm, endoderm, rongga usus, dan selom. Nah, di sini selomata berarti rongganya itu telah terbentuk sempurna. Nah, di situ walaupun ada perbedaan antara aselomata, pseudoselomata, dan selomata. Untuk selomata sendiri itu ada kaitan, ada penghubung antara endoderm dengan mesoderm. Sedangkan untuk pseudoselomata itu tidak ada, jadi langsung seakan-akan hanya lurusan gitu kosong. Lalu untuk aselomata itu tidak ada, jadi langsung menyatu antara mesoderm dengan endoderm. Nah, untuk aselomata itu menggunakan contoh planaria. Bisa dilihat gambarnya, itu terlihat antara endoderm ususnya dengan mesenkim ektoderm mesoderm. Nah, untuk pseudoselomata kita menggunakan cacing gilik. Itu ada lapisan ektoderm, endoderm yaitu usus, mesoderm yaitu otot, pseudoselom seperti yang tadi cairan semu itu, dan organ internal bisa berupa peredaran darah ataupun limfa. Untuk selomata sendiri itu nanti ada cacing tanah. Nah, untuk selomata sendiri itu juga ada bagiannya seperti mesoderm, otot, ektoderm, selom, endoderm atau usus, organ internal, dan mesoderm. Nah, lalu untuk manusia sendiri itu apa? Manusia itu termasuk ke dalam selomata. Jika kita membedah manusia, itu nanti akan terlihat rongga antara dinding perut sebelah dalam dekat dengan organ pencernaan dengan jaringan ikat antara yang menghubungkan dalam perut bagian dalam dengan luar. Jaringan otot di situ kan ada celah. Nah, celahnya sendiri itu isinya cairan. Nah, itu oleh karena itu manusia termasuk ke dalam selomata. Nah, untuk selomata sendiri itu biasanya itu ada vertebrata, lalu vertebrata, terus ya itulah. Lalu simetri tubuh. Simetri tubuh saya menggunakan gambar anemon dengan nama latinnya Actinia equina. Nah, untuk simetri tubuh sendiri itu dibagi menjadi 3.
yaitu yang pertama bilateral, yang kedua radial, dan yang ketiga asimetri. Nah, untuk bilateral sendiri, itu membagi tubuh antara atas dengan bawah, antara dorsal dengan ventral. Lalu, untuk radial, itu membagi semua, punya bagian-bagian yang sama besar. Ibarat kue, kalau dipotong sama besar dengan sudut yang sama, ya seperti itu, seperti simetri radial. Untuk simetri radial sendiri itu punya bagian atas, bawah, dan depan, serta belakang. Dorsal, ventral, lalu posterior, dan anterior. Nah, untuk asimetri sendiri, itu tidak ada garis pembagi. Jadi tidak sama besar ibarat jika dibelah seperti kue. Nah, untuk bilateral, itu contohnya seperti serangga. Serangga di situ seperti lebah. Lalu untuk simetri radial menggunakan polip, coral polip. Lalu untuk asimetri menggunakan sponge. Nah, reproduksi. Untuk reproduksi, di sini saya memakai gambar burung. Tahu kan, burung itu berkembang biak dengan apa? Bertelur, bukan? Lalu, bagaimana itu bisa terjadi? Simak video berikut ini. Di sini akan dijelaskan tentang reproduksi pada hewan. Dibedakan menjadi dua, yaitu vegetatif atau aseksual, dan yang kedua generatif atau seksual. Nah, reproduksi aseksual kepada hewan itu ada beberapa, yaitu yang pertama itu tunas. Tunas itu digunakan untuk menghasilkan keturunan. Contohnya yaitu yang pertama Hydra, Porifera, dan Coelenterata. Proses yang kedua yaitu fragmentasi. Fragmentasi itu potongan tubuh induk itu dapat berkembang menjadi individu baru dan bergenerasi nanti akan menjadi suatu individu yang utuh, yang seperti individu yang utuh gitu. Jadi nanti ada beberapa akan membentuk anak-anaknya. Jadi yang semula induknya utuh nanti akan dibagi menjadi anak-anaknya, itu nanti akan bagian dari induknya. Contohnya itu seperti planaria. Terus proses yang ketiga itu parthenogenesis. Nah, parthenogenesis itu berasal dari bahasa Yunani. Parthenos yang berarti virgin atau perawan, dan genesis yang berarti pembuatan. Nah, parthenogenesis itu berkembang dari embrio tanpa dibuahi oleh pejantan, jadi secara langsung. Contohnya itu seperti lebah, semut, tawon. Selanjutnya reproduksi seksual pada hewan. Sebagian besar itu bereproduksi secara seksual. Di sini contohnya ayam kan, itu terlihat. Itu kalau seksual itu ada proses perkawinan antara jantan dan betina. Nanti akan terjadi proses fertilisasi. Fertilisasi itu peluburan inti sel sperma dan inti sel telur menjadi satu membentuk embrio. Nah, fertilisasi itu nanti akan menghasilkan zigot, dan zigot itu akan berkembang menjadi embrio atau calon anak, dan nanti akan menjadi individu. Bisa dilihat di situ contohnya seperti ayam. Ayam yang semula telur kemudian jadi pitik. Nah, reproduksi seksual itu ada yang telur anak, dan beranak, atau bisa disebut juga dengan 3. Yang pertama itu ada vivipar. Nah, vivipar itu
dengan cara melahirkan. Umumnya itu terjadi pada mamalia atau hewan menyusui. Nah, di situ ada sapi. Cirinya itu yang pertama itu mempunyai kelenjar susu atau mamai, yang kedua itu punya telinga, terus yang ketiga itu punya rambut di permukaan kulit, dan yang keempat itu individu baru akan dilahirkan oleh induk. Contohnya itu oa, gajah, kuda, sapi, dan lain-lainnya. Yang kedua, hewan ovipar. Ovipar itu menggunakan telur. Ciri-cirinya itu yang pertama itu hewannya tidak memiliki daun telinga, yang kedua tidak mempunyai kelenjar susu, dan tidak menyusui anaknya. Contohnya itu yaitu ayam, burung, penyu, ikan, dan yang lain-lainnya. Nah, yang ketiga yaitu ovovivipar. Ovovivipar berarti ovo itu telur, vivipar itu melahirkan, berarti beranak dan bertelur dan beranak. Yang pertama itu bertelur beranak, yang kedua itu embrio itu berkembang dalam telur, dan yang ketiga itu contoh dari binatang ovovivipar adalah ikan hiu, ikan pari, buaya, ikan gapi, dan beberapa jenis ular. Nah, siklus hidup hewan. Siklus hidup hewan itu dialami oleh hewan seperti pada manusia maupun tumbuhan. Siklus hidup hewan itu rangkaian proses tahapan hidup yang dilalui oleh hewan. Pertama itu telur, yang kedua itu menetas atau melahirkan, dewasa, remaja, dewasa, lalu dewasa yang siap untuk berreproduksi. Nah, dalam siklus hidupnya itu akan mengalami perubahan bentuk, bisa disebut dengan metamorfosis. Metamorfosis itu dibagi menjadi dua, yaitu metamorfosis sempurna dan metamorfosis tidak sempurna. Itu bisa dilihat dalam slide ini. Metamorfosis sempurna atau holometabola itu proses pertumbuhan yang terjadi dengan adanya perubahan bentuk ketika muda hingga menjadi dewasa. Jadi ada suatu perubahan di salah satu fasenya. Ada masa transisi. Bisa dilihat dari telur larva menjadi kepompong lalu menjadi dewasa. Telur itu kan beda tadi. Nah, tahapannya itu bisa dilihat kan, ada telur, larva, pupa, sama dewasa. Nah, contohnya yaitu kupu-kupu, nyamuk, lalat, dan katak. Lalu, metamorfosis tidak sempurna atau hemimetabola. Itu proses pertumbuhan atau perkembangan pada hewan itu hanya tertentu, pada organ tertentu itu terjadi perubahan secara fisiologis. Nah, fase metamorfosis tidak sempurna itu ada telur, nimfa, dan imago sebagai hewan dewasa. Contoh hewannya yaitu kecoa dan belalang. Nah, di sini juga dikenalkan tentang teknologi reproduksi pada hewan. Di sini itu
untuk memperbanyak individu menggunakan alat-alat tertentu untuk mendapatkan keturunan atau individu baru secara cepat. Contohnya yaitu seperti inseminasi buatan atau kawin suntik. Bisa dilihat di situ. Inseminasi buatan itu cara untuk memasukkan sperma hewan jantan ke dalam organ reproduksi betina menggunakan alat suntikan. Manfaatnya itu untuk yang pertama yaitu efisiensi waktu, yang kedua efisiensi biaya, dan yang ketiga yaitu memperbaiki kualitas keturunan. Jadi nanti dihasilkan bibit-bibit unggul. Nah, inseminasi buatan itu dilakukan pada hewan ternak seperti sapi. Nah, terima kasih. Begitulah penjelasan dari saya. Lalu, apa kesimpulan yang kita dapatkan dari pembelajaran hari ini? Jadi, hewan itu dibagi menjadi 4 berdasarkan hewan itu dibagi menjadi 3 berdasarkan bangun tubuhnya, serta 1 berdasarkan cara reproduksinya. Untuk bangun tubuh sendiri itu dibagi menjadi 3, yaitu yang pertama itu lapisan tubuh, yang kedua itu simetri tubuh, dan yang ketiga itu rongga tubuh. Dan untuk cara reproduksinya sendiri, itu akan dibagi menjadi 2, seksual dan aseksual. Nah, untuk bangun tubuh sendiri itu berdasarkan morfologi, ciri morfologinya yang tampak dari luar. Nah, oleh karena itu, beda-beda. Nah, sekian dari saya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berikut adalah sumber yang saya pakai.